Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk terus belajar dan mendalami bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran bahasa Arab. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Saya Anissa Afifah Farah Abdillah bersama rekan saya Nadia Sastia. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu materi penting dalam ilmu shorof, yaitu mengenai siyaghul mubalaghah atau sighah mubalaghah. Nah, teman-teman, pernah tidak kalian menemukan kata-kata dalam bahasa Arab seperti ghafurun, rahimun, atau sami'un? Sekilas mungkin artinya hanya pengampun, penyayang, atau mendengar. Namun, ternyata kata-kata tersebut memiliki makna yang jauh lebih kuat daripada sekedar menunjukkan pelaku suatu pekerjaan, teman-teman. Lalu, mengapa bentuk katanya berbeda? Apa fungsi bentuk tersebut dan kapan bentuk itu digunakan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, al-maddatul awal atau pembahasan pertama yaitu mengenai ta'rifu siyaghul mubalaghah atau definisi sighah mubalaghah. Teman-teman, sebelum kita mempelajari bentuk-bentuknya, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan sighah mubalaghah itu. Nah, secara sederhana, sighah mubalaghah adalah bentuk kata dalam bahasa Arab yang digunakan untuk menunjukkan makna yang lebih kuat daripada isim fa'il. Jika isim fa'il hanya menunjukkan seseorang yang melakukan suatu pekerjaan, maka sighah mubalaghah menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara sangat sering, berulang-ulang, atau dengan intensitas yang sangat tinggi. Dengan kata lain, sighah mubalaghah berfungsi untuk memberikan penekanan atau penguatan terhadap suatu sifat maupun pekerjaan, teman-teman. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat sebuah contoh. Misalnya, terdapat kata katibun yang berarti seorang penulis. Kata ini hanya menunjukkan bahwa seseorang melakukan pekerjaan menulis. Namun, jika kita ingin menggambarkan seseorang yang sangat sering menulis, produktif menulis, atau bahkan sangat ahli dalam menulis, maka bahasa Arab menggunakan bentuk sighah mubalaghah sehingga maknanya menjadi lebih kuat daripada isim fa'il biasa. Nah, contoh lain yang lebih sering kita jumpai adalah zalimun. Artinya adalah orang yang zalim. Sedangkan zolumun berarti orang yang sangat zalim atau sering berbuat zalim. Begitu juga sami'un artinya orang yang mendengar. Nah, sedangkan sami'un berarti maha mendengar atau sangat mendengar. Nah, teman-teman, dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa sighah mubalaghah tidak hanya menunjukkan pelaku suatu pekerjaan, tetapi juga menunjukkan bahwa pekerjaan atau sifat tersebut dilakukan secara terus-menerus, sangat kuat, berulang-ulang, atau dalam jumlah yang banyak. Nah, oleh karena itu, bentuk ini banyak digunakan dalam Al-Quran untuk menggambarkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, seperti Ghafurun, Rahimun, Sami'un, dan masih banyak lagi. Nah, setelah memahami pengertiannya, selanjutnya kita akan mempelajari wazan-wazan atau pola-pola sighah mubalaghah yang paling sering digunakan dalam bahasa Arab yang akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Sastia. Baik, mari kita lanjut materi selanjutnya mengenai auzanul sighah mubalaghah atau wazan-wazan sighah mubalaghah. Wazan-wazan sighah mubalaghah yang paling masyhur atau wazan-wazan yang paling terkenal ada 5. Yang pertama itu fa'alun, kedua fa'ulun, ketiga fa'ilun, keempat mif'alun, dan yang terakhir fa'ilun. Wazan yang pertama fa'alun. Contohnya manna'un, orang yang sering melarang atau mencegah. Manna'un berasal dari fiil mana'a yamna'u yang artinya mencegah. Ketika dibentuk menjadi isim fa'il, maka menjadi mani'un, orang yang mencegah. Kemudian sighah mubalaghahnya manna'un, orang yang sering melarang atau mencegah. Wazan
Fa'ilun ini selain digunakan untuk menunjukkan makna yang berlebihan atau sangat sering melakukan suatu perbuatan, juga sering digunakan untuk menunjukkan profesi atau pekerjaan seperti najjarun, tukang kayu. Oke, kita lanjut wazan yang kedua, yaitu fa'ulun. Contohnya zolumun, orang yang sangat zolim. Zolumun berasal dari fiil zolama yazlimu, yang berarti zolim. Nah, ketika dibentuk menjadi isim fa'il, maka menjadi zolimun, yang artinya orang yang sangat zolim. Maka sighah mubalaghahnya mengikut pada wazan fa'ulun, yaitu zolumun, orang yang sangat zolim. Selanjutnya, yang ketiga, wazan fa'ilun. Contohnya sami'un, orang yang sangat sering mendengar. Sami'un berasal dari fiil sami'a yasma'u, yang artinya mendengar. Kemudian bentuk isim fa'ilnya yaitu sami'un, yaitu orang yang mendengar. Kemudian sighah mubalaghahnya menjadi sami'un, orang yang sangat sering mendengar. Wazan yang keempat, wazan mif'alun. Contohnya midrorun, yang mengalir sangat deras. Midrorun berasal dari fiil darroh yadurru, yang artinya mengalir. Kemudian bentuk isim fa'ilnya darun, yang mengalir. Sighah mubalaghahnya midrorun, yang mengalir sangat deras. Yang terakhir, wazan fa'ilun. Contohnya ajilun, orang yang sangat tergesa-gesa. Ajilun berasal dari fiil ajila ya'jalu, yang artinya tergesa-gesa. Isim fa'ilnya yaitu ajilun, orang yang tergesa-gesa. Kemudian sighah mubalaghahnya ajilun, orang yang sangat tergesa-gesa. Seluruh wazan-wazan sighah mubalaghah bersifat sima'iyah. Dalam kitab Jami' ad-Durus al-Arabiyah menjelaskan bahwa seluruh wazan sighah mubalaghah bersifat sima'iyah, sehingga bentuk yang ada harus dihafalkan dan tidak dapat dibentuk karena sifatnya sima'i, bukan kiasi. Kemudian dapat kita pahami bahwa perbedaan antara isim fa'il dengan sighah mubalaghah adalah isim fa'il hanya menunjukkan pelaku yang melakukan suatu pekerjaan, sedangkan sighah mubalaghah menunjukkan pelaku yang sangat sering melakukan suatu pekerjaan. Oke teman-teman, sampai di sini saja penjelasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.